bicara tentang tadi pemanfaatan zona ekonomi eksklusif kita yang belum termaksimalkan dengan baik. Kita akan membahas lagi nih dengan Pak Hendra. Pak Hendra, manfaatkan dulu cangkirnya Pak, boleh diminum dulu. Iya. Kopinya enak banget. Kopinya enak banget. Ya, jadi itu Pak, sebenarnya Pak, jenis alat tangkap yang gimana Pak, yang proporsional untuk memasuki zona itu Pak? Zona ekonomi eksklusif dan laut lepas itu kebanyakan highly migratory species. Itu ikan yang beruraya jauh. Ya. Jadi mereka keliling dunia. Okay. Nah, komoditas yang sangat penting juga adalah tuna. Jadi ekspor kita pun dari dulu nomor 1 atau nomor 2 pasti tuna cakalang tongkol. Oh, favorit saya tuh. Nah, ini kalau kita bicara mengenai ZEE, pemanfaatan ZEE dan laut lepas, sangat tergantung dari seberapa besar kapal. Ini juga berhubungan dengan keselamatan pelayaran. Ya, jadi butuh kapal yang memang ukurannya memadai untuk ke ZEE dan laut lepas. Jadi kalau kita mau perang nih, amunisi kita sudah pas belum memasuki wilayah itu ya Pak ya? Betul. Di samping itu memang harus memadai lah alat kapalnya. Yang memadai itu yang seperti apa Pak jadinya Pak? Kita lihat misalnya untuk menangkap tuna TCT itu ada 2 alat tangkap yang biasanya di ZEE dan laut lepas. Itu adalah pursen pelagis besar dan rawai tuna. Pursen pelagis besar dan rawai tuna. Masing-masing dulu Pak, apa itu Pak untuk teman-teman juga ya? Ya, nanti ini kita lihat gambar berikut ini. Ini yang rawai tuna seperti ini. Ini yang pursen pelagis besar. Kita lihat bahwa ada ketimpangan juga kebijakan mengenai PNBP ini. Di samping itu dulu ada kebijakan yang membatasi kapal penangkap ikan kita maksimum 150 GT. Jadi itu ada surat Dirjen Perikanan Tangkap ya. Kalau nggak salah tahun 2015 DJPT 1234 lah. Ini yang membatasi kapal kita tidak boleh maksimum itu 150 GT. Nah, ini sebetulnya kebijakan yang mengkerdiakan nelayan kita sendiri. Meremehkan nelayan lokal ya Pak ya? Bukan meremehkan, tapi mengkerdiakan justru nelayan kita. Supaya kalau kita mau bicara mengenai laut lepas, itu kan tadi saya sudah jelaskan bahwa jurisdiksi internasional itu yang menentukan RFMO, bukan dari kita. Nah, kalau dilihat dari komposisi kapal di RFMO, itu kapal-kapal kita sangat kecil, apalagi di Pasifik misalnya. Saya kemarin tanggal 17 Agustus kemarin saya coba merekap kapal Indonesia hanya sekarang yang terdaftar ya, bukan yang aktif, tapi yang terdaftar di Pasifik aja hanya 13 kapal. Kita berada di urutan ke-27. Bayangkan, di urutan ke-27 dengan katanya kita mau menjadi poros maritim dunia. Tapi posisi kita dari segi kapasitas aja istilahnya authorized vessel-nya yang sudah didaftarkan di Pasifik itu hanya 13 kapal. Ini kan sangat ironis gitu, dengan seharusnya kita mampu untuk memperbanyak kapal penangkap kita. Tapi karena dulu ada kebijakan itu, walaupun sudah dicabut yang 150 GT, tapi dengan kebijakan PNBP yang baru, itu terjadi ketimpangan yang sangat tinggi antara yang kapal di atas 60 GT, apalagi yang di atas 1000 GT. Itu ketimpangannya sangat tinggi. Contoh misalnya, rawai tuna dengan ukuran kapal misalnya 50 GT, ya PNBP yang baru itu 100 juta untuk praproduksi. 60 sampai 1000 GT, misalnya kita ambil contoh 500 GT, 2 miliar. Ini kan bedanya jauh sekali, 100 juta
dengan 2 miliar ya. Kalau kita mau seperti misalnya Papua Nugini atau negara lain yang di atas 1000 GT, misalnya Filipina misalnya, itu harus bayar 10 miliar. Pantesan aja ya nelayan kita manyun, semakin besar kapal, semakin besar juga PNBP. Ya, itu sebetulnya wajar kalau kita lihat produksi, jangan berdasarkan tarif. Karena kalau misalnya tarifnya jomplang, ini akan untuk menengah besar tarif PHP sangat tinggi. Kapal Indonesia ya pupus harapannya untuk mengisi kekosongan ZTE dan laut lepas. Oke, jadi udah tadi kebijakannya juga mengkerdilkan, juga di kitanya tadi kebijakan PNBP-nya, ya. PNBP-nya ditambah, betul, ditambah. Jadi memang ini paradoks sebetulnya. Kita katanya mau go internasional, yang kita punya cakar di laut internasional. Betul, kita mau jadi poros maritim, tapi kita sendiri kebijakannya tidak mendorong untuk ke wilayah ZTE dan laut lepas. Jadi kita lihat ini, Wirda, saya mungkin bisa ditayangkan ini, pemanfaatan ZTE dan laut lepas ini akan semakin minim. Ini saya highlight yang warna kuning, Pursein dan Rawai Tuna, berdasarkan PP 75, ini kenaikannya per 30 GT, misalnya 90 GT, 150 GT, 400 GT, dan 1001 GT. Ini seharusnya dibuat simulasi ini sebelum PP dan Kepmen dikeluarkan. Jadi pada saat konsultasi publik, angka-angka ini seharusnya ditampilkan. Sehingga bisa menjadi gambaran oleh nelayan, berapa sih yang harus dibayar? Saya punya kapal misalnya yang 30 GT berapa, yang 150 GT berapa, yang 400 GT berapa. Nah, dengan ada gambaran angka yang akurat, ya, ini akan menjadi pertimbangan bahwa ini kira-kira make sense nggak ya? Masuk akal nggak? Ada nggak yang mau bayar misalnya pungutan hasil perikanan sebesar ini gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya saya membayangkan ya, saya ini sebagai seorang nelayan gitu ya, saya mau ke laut A atau laut B, saya kan juga harus tahu dengan simulasi yang tadi diberikan. Jadi prediksinya sudah bisa saya kerjakan dari mulai sebelum melaut tadi. Betul. Gitu. Jadi semua sebetulnya per alat tangkap itu harus dibuat simulasi. Per misalnya mulai dari range yang kecil, menengah, dan besar. Karena ya walaupun tadi bicara kecil, menengah, besar, semua kan stakeholders di dunia kelautan dan perikanan itu ya Pak ya. Betul. Jadi tidak bisa tuh dipisahkan yang kecil aja, yang tengah aja, yang atau yang besar aja. Iya. Ini isu yang kita harus membela nelayan kecil. Saya sangat setuju 1000%, bukan 100%. Ya. 1000%. Cuman masalahnya kita jangan mengesampingkan nelayan menengah dan besar. Nah, nelayan yang kecil itu juga kalau pasca produksi nanti tahun 2023 itu dipungut mulai dari 1 GT sudah dipungut. Karena kalau kita lihat ini aturannya mungkin bisa ditampilkan di layar yang pasca produksi ini itu kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 60 GT. Artinya 1 GT, 2 GT, 3 GT yang masuk kategori nelayan kecil ini dikenakan pungutan hasil perikanan. Jadi tidak benar bahwa nelayan kecil tidak dipungut. Ya, padahal ini kalau pasca produksi akan dipungut. Nelayan kecil yang 1 GT pun akan dipungut per mulai 1 Januari 2023. Nah, ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai menimbulkan gejolak. Seharusnya ada kajian nih, apakah dengan tarif dan untuk jenis PNBP ini yang ukurannya di bawah 5 GT atau di bawah 10 GT ini, bagaimana respon nanti nelayan? Oke, jadi ada praproduksi, produksi, dan juga nanti ada kontrak ya Pak? Betul. Nanti kita bahas lagi nih Pak setelah ini. Ya, betul.